dilahirkan, yatim dengan kakinya, sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Coba bayangkan dulu, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 2 bulan di kandungan, siapa yang wafat? Ayahnya yang wafat. Pada 6 bulan usianya, siapa lagi yang wafat? Ibunya yang wafat. Dan disusui oleh Habib. Bayangkan Rasul sangat luar biasa cobaannya. Selanjutnya, pada waktu Khadijah istrinya meninggal, siapa lagi meninggal? Kakeknya meninggal, pamannya meninggal. Pada waktu itu, kafir Quraisy apa? Semena-mena menghina Rasulullah, semena-mena menghukum Rasulullah, menghujat Rasulullah, bahkan dikatakan gila. Kalau ibu kira-kira gila, kira-kira marah atau tidak? Sakit hati atau tidak? Pasti sakit hati. Sudah kecintaannya Rasul hilang. Orang yang membelanya sudah meninggal. Pada waktu itu Rasulullah keluar. Jadi dia keluar jalan-jalan. Apa yang terjadi? Dilempari kotoran apanya? Badannya dilempari kotoran. Rasulullah dilempari kotoran rambutnya. Bahkan ketika pulang, Fatimah anaknya mengatakan, wahai bapakku, betapa kejam orang-orang kafir kita. Bahkan Rasul ketika masa itu langsung dikasih apa? Langsung dikasih kotoran itu kacinya, Bu. Sangat luar biasa kaum kafir Quraisy. Apa kata Rasulullah kepada anaknya? Wahai anakku, Fatimah, sabarlah. Padahal pada waktu itu sendirian. Coba kita bayangkan, Bu. Kalau ibu kira-kira atau suami ibu ini, ibu sudah meninggal, semuanya meninggal, kemudian bapaknya kasihan, ya dihujat dengan orang, dikasih kotoran dan lain sebagainya, sedihnya minta ampun itu anaknya. Ya Allah, pada waktu itu apa? Pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau menghibur dirinya, Bu. Ketika mau menghibur dirinya di Taif, apa yang terjadi? Bukan Rasulullah disambut dengan senyuman, bukan Rasulullah disambut dengan sanjungan, tetapi Rasulullah disambut dengan teriakan. Rasulullah disambut dengan lemparan batu sampai berdarah-darah kakinya Rasul, berdarah-darah kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat luar biasa perjuangan. Pada waktu itu ada malaikat penjaga gunung. Ya Rasul, apakah saya mau menghancurkan penduduk Taif ini? Apa kata Rasulullah? Jangan ya Rasul. Mungkin suatu saat nanti dia ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan doa ini maka orang Taif tersebut banyak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Semangat. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur menghidupkan maulid seperti ini, Bu. Bersyukur sekali. Ya, kata Abu Bakar, barang siapa yang menginfakkan 1 dirham untuk maulid, ya, untuk maulid, maka seperti dia ini, ya, berperang di perang Badar. Coba bayangkan kalau kita perang Badar bagaimana, Bu? Bisa-bisa mati karena tidak ada senjata. Tapi ini seperti pahala fisabilillah. Kalau siapa yang menghidupkan maulid, ya, karena cinta kepada Rasulullah, maka dia dimatikan dalam keadaan Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah masih sehat telurnya ya, Bu, ya. Biasanya habis biasanya. Jangan sampai ya, jangan sampai.
Ya, karena terkadang ini ibu-ibu yang senang telur. Ya Bu ya, senang telur. Ya, alhamdulillah. Jadi ini telur ini kalau bisa kasih anak tak, tapi jangan langsung dimakan. Kok bisa Ustaz? Karena sering saya katakan satu-satunya telur yang masuk masjid itu telur maulid. Ada nggak kalian kira-kira ada telur masuk masjid? Jarang. Yaitu telur maulid dan telur bapak-bapak semua dan lain sebagainya. Jangan yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan fungsi, ya. Jadi bagaimana caranya Ustaz memakannya? Jadi kasih anak ini tipsnya. Ya Allah, dengan berkah maulid ini, ya Allah kasih cerdas anak saya, ya Allah. Kasih cerdas anak saya, ya Allah, dengan memakan telur maulid ini. Ya. Jadi ini bodoh sekali ini, karena sudah merangkap bilang orang Bugis. Kok bisa? Karena ada salawat, ada baca Quran, merekam semua telur. Semuanya merekam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya saya tadi mendengar dari Bapak Desa kalau anaknya dikasih pesantren. Ini tips yang paling baik untuk menjaga anak-anak kita. Ya, langsung kalau melo kita jaga anak tempat time pesantren ini. Kalau mau bagus ini anak kita, kasih masuk pesantren. Nah, meskipun banyak pengorbanannya, ada dulu yang ngadu, Ustaz, saya itu saking rindunya kepada anak saya, Masya Allah, saya berikan sesuatu yang dia suka, karena supaya dia tahan di pondok. Inilah pengorbanan ayah, pengorbanan ibu untuk anak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Bu. Di sini ada namanya Farel. Farel itu anak tidak tahu kilo berapa, tidak tahu ada kemauannya. Nah, oh ada. Nah, itu masuk di pondok. Alhamdulillah sudah bisa jadi imam, Pak. Ya, imam meskipun imam tahajud. Nah, ada yang sudah jadi Bilal. Tadi ada namanya Ilham dari keluarganya di sini. Ilham itu sudah jadi Bilal. Jadi anak-anak kita ini alhamdulillah Bu, ketika di pondok pasti bermanfaat. Jadi kalau cara kita mau bagaimana anak kita ini baik, pergikan ke pondok. Karena kenapa? Karena pasti ibu-ibu tidak bisa jaga anaknya dari main HP, betul? Ya, kalau nangis anaknya pasti dikasih HP, inilah HP lah. Inilah yang memberikan anak ini, ya, anak yang kurang aktif nanti jadinya. HP terus. Kalau kita dulu main gasing, main kelayangan, ini sekarang main HP terus di rumah. Karena HP ini Bu, gara-gara HP ini bisa berbuat di mana saja Bu. Berbuat dosa di mana saja. Di WC juga bisa berbuat dosa. Di kamar juga bisa berbuat dosa. Di mana lagi? Di tempat di mana-mana. Kalau kita sudah, apalagi kalau ada jaringan, pasti bisa berbuat dosa, tergantung kita yang memakainya. Maka daripada itu pesan kami, ya, anak-anak kita ini, generasi kita, lingkup Al-Quran, sehingga anak kita bisa menjadi generasi pecinta Al-Quran dan bisa mensyiarkan Al-Quran dan bisa, ya, menolong bapak ibu kalau seumpamanya ibu bapak semua masuk neraka. Jadi kata Rasul, barang siapa anaknya penghafal Al-Quran, nanti di hari kiamat kalau dia sudah tentu masuk neraka, maka ditarik ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa anaknya penghafal Al-Quran, maka nanti di surga Allah pakaikan orang tuanya itu mahkota lebih terang daripada terangnya sinar matahari. Sampai-sampai orang tuanya mengatakan, dari mana ini ya Allah mahkota ini? Dari mana ya Allah? Amalan apakah ini ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah hadiah karena anakmu menghafalkan Quran dan mengamalkan Al-Quran. Subhanallah. Mungkin cukup sekian ya. Ya, bilangnya Yusuf Kalla lebih cepat lebih baik. Karena mungkin kepanasan juga ibu-ibu nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita sungguh-sungguh berdoa ya Bro ya, sungguh-sungguh berdoa ya, sungguh-sungguh berdoa, jangan sampai ada di luar berusuh-berusuh ya sebelum berdoa. Jadi haram hukumnya mengambil telur kalau sebelum berdoa ya. Nanti sesudah berdoa ya baru dibagikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan nahmid hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yukafi'u